Panggung politik Indonesia selalu dinamis, penuh kejutan dan pertemuan penting. Setiap era membawa tantangan dan peluang baru, dan para pemimpin bangsa harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, berbagai generasi politisi saling bertemu, berdiskusi, dan berdebat demi masa depan negeri. Inilah panggung di mana ide-ide segar bertemu dengan pengalaman panjang, menciptakan harmoni yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Pada 12 Juni 2025, Balai Kota DKI Jakarta menjadi saksi dialog bersejarah antara Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI yang dikenal sebagai representasi generasi muda, dan Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, sekaligus politisi senior yang telah lama malang melintang di dunia politik nasional. Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan momen penting yang mempertemukan dua generasi dengan latar belakang, visi, dan pendekatan yang berbeda. Di ruang pertemuan yang penuh semangat, Kaesang membawa energi, inovasi, dan semangat perubahan yang menjadi ciri khas anak muda. Sementara itu, Pramono hadir dengan kebijaksanaan, pengalaman, dan ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang di dunia pemerintahan. Pertemuan ini menjadi simbol regenerasi kepemimpinan yang sehat, di mana kedua tokoh saling mendengarkan dan menghargai pandangan satu sama lain. Dialog mereka menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dan saling menghormati di tengah polarisasi politik yang kian terasa. Dengan saling bertukar gagasan, mereka menunjukkan bahwa perbedaan usia dan pengalaman bukanlah penghalang untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat. Justru, kolaborasi lintas generasi dapat memperkaya solusi dan memperkuat fondasi demokrasi. Mari kita telusuri lebih dalam makna di balik pertemuan dua generasi ini. Momen ini menjadi inspirasi bagi budaya politik yang lebih santun, inklusif, dan konstruktif. Semoga pertemuan seperti ini terus menjadi contoh bahwa masa depan Indonesia akan semakin cerah jika para pemimpinnya mampu bersatu, saling belajar, dan bersama-sama membangun negeri. Untuk memahami makna pertemuan ini, kita perlu melihat lebih dalam siapa sebenarnya kedua tokoh yang sedang bertemu ini, serta latar belakang dan perjalanan mereka di dunia politik dan sosial Indonesia. Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan momen penting yang mempertemukan dua generasi pemimpin dengan visi dan pengalaman yang berbeda. Mari kita telusuri lebih jauh tentang mereka. Mari kita kenali kedua tokoh yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Mereka bukan hanya sekadar figur publik, tetapi juga simbol dari perubahan dan kesinambungan dalam dunia politik Indonesia. Kaesang Pangarep, lahir tahun 1994, dikenal luas sebagai pengusaha muda yang sukses membangun berbagai bisnis di bidang kuliner dan digital. Sebelum terjun ke dunia politik, ia juga aktif sebagai konten kreator, membangun citra positif di kalangan generasi muda melalui media sosial dan berbagai platform digital. Pada tahun 2023, ia mengambil langkah besar dengan memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membawa semangat baru dan inovasi ke dalam dunia politik yang selama ini dianggap kaku dan formal. Kaesang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang santai, mudah bergaul, dan sangat dekat dengan anak muda. Ia berusaha mengubah citra politisi yang selama ini terkesan jauh dan sulit dijangkau, menjadi lebih terbuka, inklusif, dan relevan dengan isu-isu kekinian. Melalui pendekatan ini, Kaesang ingin membuktikan bahwa politik bisa menjadi ruang yang ramah dan menarik bagi generasi muda. Sementara itu, Pramono Anung, lahir tahun 1963, adalah sosok politisi senior yang telah malang melintang di dunia politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sekretaris Kabinet, dan kini dipercaya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengalamannya yang panjang di legislatif maupun eksekutif menjadikannya salah satu tokoh yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis di Indonesia. Pramono dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, mampu menjembatani berbagai kepentingan, dan dihormati lintas generasi. Ia sering menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks di pemerintahan, serta menjadi mentor bagi banyak politisi muda yang ingin belajar tentang tata kelola negara. Pertemuan antara Kaesang dan Pramono adalah simbol pertemuan dua dunia, politik era digital yang penuh inovasi dan kecepatan, serta politik konvensional yang kaya akan pengalaman dan kebijaksanaan. Keduanya saling melengkapi, menciptakan jembatan antara semangat perubahan dan stabilitas yang dibutuhkan bangsa. Dialog yang terjadi di antara mereka bukan sekadar pertemuan dua jabatan atau dua generasi,
melainkan pertukaran perspektif yang sangat penting bagi masa kini dan masa depan politik Indonesia. Dari pertemuan ini, kita bisa belajar bahwa kolaborasi lintas generasi adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Berbeda dari pertemuan politik yang biasanya tegang, dialog Kaisang dan Pramono berlangsung santai dan penuh tawa. Mereka berdiskusi sebagai dua anak bangsa, bukan lawan politik, membangun suasana saling menghormati dan keterbukaan. Pramono menciptakan lingkungan nyaman bagi Kaisang untuk berbicara terbuka, layaknya senior membimbing junior. Dalam suasana rileks, pesan-pesan penting lebih mudah diterima dan kritik bisa disampaikan tanpa canggung. Pertemuan ini mengajarkan bahwa politik bisa menjadi ruang silaturahmi dan dialog, bukan sekadar arena konflik. Ini adalah contoh interaksi politik yang mengedepankan persahabatan dan etika. Dalam perjalanan politik, ada momen-momen penting yang membentuk karakter seorang pemimpin. Salah satunya terjadi ketika Pramono memberikan 3 nasihat utama kepada Kaisang. Ia menekankan pentingnya fokus pada tujuan, menjalani politik dengan santai, dan selalu menjaga lisan. 3 prinsip ini bukan sekadar petua, melainkan fondasi yang akan membimbing Kaisang menghadapi tantangan dunia politik yang dinamis dan penuh tekanan. Pramono menegaskan bahwa dalam politik, menjaga hubungan baik dengan semua pihak sangatlah penting. Ia mengingatkan Kaisang untuk tidak pernah merendahkan atau menghina orang lain, apapun perbedaan pandangan yang ada. Sikap saling menghormati akan membuka banyak pintu dan memperkuat jaringan yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan politik. Fokus berarti seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan tidak mudah teralihkan oleh hiruk-pikuk politik. Di tengah berbagai isu dan tekanan, kemampuan untuk tetap berpegang pada tujuan utama akan menjadi pembeda antara pemimpin yang sukses dan yang mudah goyah. Fokus juga membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Menjalani politik dengan santai bukan berarti tidak serius, melainkan mampu mengelola stres dan menjaga stamina dalam maraton politik yang panjang. Pramono mengajarkan bahwa keseimbangan antara kerja keras dan waktu istirahat sangat penting agar tetap produktif dan tidak mudah lelah menghadapi tekanan. Nasihat untuk tidak menghina orang lain menegaskan pentingnya etika, terutama di era media sosial yang penuh ujaran kebencian. Setiap kata yang diucapkan atau ditulis bisa berdampak besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pramono mengingatkan agar Kaisang selalu berpikir sebelum berbicara, menjaga integritas, dan menjadi contoh dalam berkomunikasi yang santun. Kritik boleh saja disampaikan dengan tegas, namun tetap harus menjaga rasa hormat. Dalam perdebatan politik, adab dan etika menjadi kunci agar diskusi tetap produktif dan tidak berubah menjadi permusuhan. Pramono percaya, perbedaan pendapat adalah hal biasa, namun cara menyampaikannya menentukan kualitas seorang pemimpin. Pramono selalu mengingatkan bahwa politik bisa sangat kompetitif, namun tidak boleh kehilangan adab dan rasa kemanusiaan. Kompetisi seharusnya mendorong untuk menjadi lebih baik, bukan saling menjatuhkan. 3 pilar ini, fokus, santai, dan jaga lisan, menjadi bekal penting bagi Kaisang dan generasi muda politisi. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, mereka diharapkan mampu membawa perubahan positif dan membangun politik yang lebih beradab di masa depan. Wejangan Pramono tentang tidak menghina membuka diskusi soal etika politik. Politik beretika memisahkan kritik kebijakan dari serangan pribadi. Demokrasi sehat tumbuh dari debat ide, bukan caci maki. Seni mengkritik tanpa menghina adalah kemampuan menyampaikan ketidaksetujuan dengan data, logika, dan bahasa santun. PSI di bawah Kaisang diingatkan untuk tetap vokal, tapi beretika, menjadi alarm pemerintah tanpa memecah belah. Etika berpolitik adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya politisi. Mengatasi perbedaan dengan dialog cerdas, bukan musuhan. Menindaklanjuti nasihat Pramono, Kaisang menunjukkan kematangan politik dengan meminta izin untuk tetap kritis terhadap kebijakan Pemprov DKI. Ini bukan tanda permusuhan, tapi komitmen pada demokrasi yang sehat. Kaisang menegaskan, kritik PSI bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai tanggung jawab konstitusional. Dengan komunikasi terbuka, kritik menjadi masukan, bukan serangan. Sikap ini mengubah konfrontasi menjadi kolaborasi kritis demi kebaikan publik.
Permintaan izin ini adalah pelajaran tentang keseimbangan antara dukungan dan pengawasan. Kaisang membuktikan, menjadi kritis adalah bentuk dukungan agar pemerintah lebih baik. Selain bersikap kritis, Kaisang juga menegaskan, PSI akan mendukung penuh program Pemprov DKI yang berpihak pada rakyat. PSI ingin menjadi mitra konstruktif, mendukung yang baik dan mengkritik yang perlu diperbaiki. Komitmen ini menempatkan kepentingan warga di atas kepentingan partai. Politik kebangsaan menuntut semua pihak bersatu membangun negeri pasca pemilu. Dukungan PSI pada program Pramono adalah contoh politik rasional dan kolaboratif. Model interaksi ini, jika diterapkan luas, akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Di tengah diskusi serius, Kaisang menyelipkan ucapan selamat ulang tahun untuk Pramono, yang baru saja berulang tahun sehari sebelumnya. Gestur sederhana ini memperkuat hubungan personal di balik peran politik. Momen ini mencairkan suasana dan menegaskan pentingnya memanusiakan hubungan politik. Kaisang menunjukkan rasa hormat bukan hanya pada jabatan, tapi juga pada individu. Ini penutup manis yang menegaskan bahwa politik bisa dijalankan dengan empati dan kehangatan. Pertemuan Kaisang dan Pramono adalah miniatur demokrasi ideal. Dari dialog dua generasi ini, kita belajar pentingnya regenerasi kepemimpinan dan transfer nilai secara elegan. Pramono membimbing, Kaisang rendah hati untuk belajar, kombinasi yang dibutuhkan demokrasi. Dialog tulus dan terbuka adalah penawar polarisasi. Politik tanpa rasa hormat adalah politik yang kehilangan makna. Wejangan Pramono dan sikap Kaisang adalah pengingat untuk kembali ke budaya saling menghargai. Mari jadikan pertemuan ini inspirasi membangun demokrasi yang teduh oleh rasa hormat dan persatuan.